Kebun ini dulu awalnya sebenarnya itu saya jadikan ternak ayam, tapi karena mungkin waktu saya sakit lalu tidak ada yang mengurus, lalu saya ganti dengan tanaman ini karena tanaman ini kan lebih relatif walaupun kita tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan tani. Jumpa lagi dengan saya Mujibur Rahman. Di pagi ini yang sedikit agak mendung, saya akan bercerita tentang kebun saya yang tidak luas ini, yang di samping rumah, yang luasnya 3 kali 13. Ini bisa penampakan, bisa kawan tani perhatikan. Jadi kebun ini dulu awalnya sebenarnya itu saya jadikan ternak ayam, tapi karena mungkin waktu saya sakit lalu tidak ada yang mengurus, lalu saya ganti dengan tanaman ini karena tanaman ini kan lebih relatif walaupun kita tinggal 1 hari mungkin tidak masalah. Kawan tani, mungkin kita mulai. Ini jadi yang pertama adalah di sisi depan sini. Ini saya tanami tomat. Ini ada sekitar 6 pohon. Ini sudah panen berkali-kali. Mungkin ini sudah panen yang ke-6 kayaknya. Sudah 6 kali panen ini. Ya cukuplah untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Nah, kalau yang samping ini sebetulnya tidak sengaja kita tanam. Jadi ini adalah dulu ada pohon apa itu nama pohon induknya situ, Lombok. Mungkin karena terlalu tua, lalu terbawa air, tumbuh di sini. Tapi memang saya dengar kalau bibit itu tumbuh sendiri, itu adalah bibit yang terpilih. Jadi bisa dikatakan walaupun tumbuh sendiri, makanya kalau tanam tidak mungkin samping tembok persis ini karena tumbuh sendiri, tak biarkan saja. Tinggal saya rawat, saya kasih penopang. Kalau saya pupuk pakai sisa cucian beras saya sucikan, ini bisa tampak subur. Sudah mulai berbuah. Ini dulu bekas saya bibit sawit, tapi sebagian sudah saya pindah. Mungkin maju sebentar sini. Yang di sini adalah sawi. Ini sawi sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5 15 pohon. Ini saya pakai media tanam adalah dari bungkus, ada bungkus cuci piring, bungkus pewangi, dan macam-macam. Jadi kita manfaatkan plastik bekas ini daripada kita buang yang akan susah diurai. Jadi kita manfaatkan untuk hal yang positif. Setidaknya kita dari diri sendiri mengurangi pencemaran. Jadi kita manfaatkan untuk hal yang baik, yaitu untuk tanam sebagai wadah untuk tanam sawi. Sawinya sudah perhatikan sudah subur. Kalau yang ini saya tanami bayam raja. Ini bayam raja memang kenapa tumbuhnya tidak serentak, karena memang ini tumbuh liar di pekarangan ini. Jadi ada yang besar. Jadi saya pindahkan saja. Ini. Kalau yang ini belum lama saya tanam, samping ini ya tembok. Ini adalah gambas. Nanti kan saya rambatkan di dinding. Karena kalau terbatas tidak mungkin kita pakai lanjaran yang kayak di sawah atau. Jadi biar menghemat tempat, saya rambatkan di dinding. Ini belum lama saya pindah dan sudah tampak mulai subur. Kalau yang ini adalah tanaman bayam Brasil. Ini belum lama saya pangkas, makanya kelihatan belum tumbuh subur. Nah, ini banyak belalangnya. Memang karena di kebun saya ini, karena saya manfaatkan sendiri, saya hindari betul pemakaian dari pestisida kimia. Nah, jadi biar ada belalang. Kalau yang ini sampingnya, ini saya tanami ubi jalar, saya tes saja. Ini sudah sekitar 1 bulan usia tanamnya. Dalam 4 bulan, 3,5 bulan atau 4 bulan ini bisa dipanen. Jadi bisa tinggal kita bongkar itu karung ini. Terus sampingnya lagi ini ada cipulukan. Nah, cipulukan ini juga kemarin tumbuh liar di depan rumah, saya pindahkan ke sini. Nah, ini fungsinya banyak, walaupun mungkin tanaman liar yang kebetulan mungkin kita pernah tinggal di kampung, di desa. Ini yang biasa tumbuh liar di sawah. Di saat petani menanam
palawija, jagung atau kedelai ini tumbuh. Nah, ini saya tanam subur juga sebuah pohon untuk sekedar variatif supaya ada tanaman yang lain. Ini kan untuk obat paru-paru sebenarnya ini. Jadi yang punya kendala dalam mungkin pernafasan, sesak nafas, dengan kita mengkonsumsi rebusan daun ini atau mungkin batangnya, itu bisa bersih kita punya paru-paru. Nah, kalau ciplukan ini kan masih belum tua. Nanti kalau tua itu warnanya kulitnya kuning. Nah, ini belum tua, mungkin sekitar seminggu atau 10 hari sudah mulai bisa dipetik. Ini adalah ada 6 pohon, saya tanam lombok, sudah mulai ya berbuah tapi belum tua. Ini. Terus di samping saya ini, karena samping kiri, ini ada 6 pohon setan brokoli, sudah subur. Bisa kawan perhatikan, ini sudah mulai muncul buah. Ini bisa perhatikan, nah, itu sudah bakal buah, sudah mulai nampak. Terus di samping ini saya tanam tomat cherry yang jenis bulat. Ada 6 pohon juga. 6 pohon juga. Ini usia tanam 25 hari. Sudah mulai berbunga, sudah mulai ini muncul bakal buah. Ini sudah mulai bulat-bulat. Ini sudah mulai bakal buah. Terus yang ini adalah kemangi. Ini kemangi bukan saya tanam dari biji, tapi dari stek. Dulu saya potong saja itu batangnya, lalu saya tancapkan, saya letakkan di tempat yang sejuk. Setelah tumbuh, saya taruh di tempat yang terang, akhirnya bisa tumbuh subur. Jadi kawan tani, kalau kemangi itu selain mungkin lewat pengembang biji, seperti ini bijinya kalau sudah tua nanti kan coklat. Jadi keping cepat itu harus lewat stek saja. Mungkin lebih lengkapnya bisa disimak di video saya di channel ini. Nah, berikutnya ini yang di tangga adalah tanaman kangkung. Sebelum saya tanam dengan tanaman kangkung, ini dulu adalah bekas saya tanami sawi. Nah, setelah saya tambah sedikit pupuk, yaitu kohe dengan kotoran dengan sekam bakar, saya tanami kangkung subur lagi. Jadi bisa kita manfaatkan untuk yang kedua kalinya. Terus ya ini mungkin, nah ini adalah daun insulin. Bagi siapa yang mungkin menderita diabetes atau kadar gula darah berlebih, bisa mengkonsumsi ini. Ini kan kebetulan saya tuh pernah kena gula darah sampai 450. Nah, saya dulu rutin minum ini. Nah, alhamdulillah bisa sembuh. Karena sekarang sudah normal. Yang penting dijaga makannya, jaga minumannya, olahraga teratur, itu enggak. Sudah saya kurangi lagi juga minum ini. Mungkin sekitar 2 minggu atau 1 bulan sekali baru saya minum. Selebihnya kan kita tinggal menjaga makan dan olahraga yang ringan. Karena ini ada sekitar 4 pohon. Ini adalah tanaman beluntas yang biasa kalau kita tinggal di desa itu menjadi batas rumah atau batas pagar, ditanam di pagar. Ini adalah tanaman yang berkhasiat terutama untuk mungkin yang punya keringat berlebih, ya mungkin sedikit bau, itu dengan kita mengonsumsi ini, bau keringat kita akan berkurang. Tidak bau lagi. Jadi pengganti, bisalah disebut sebagai deodoran alami. Nah, terus yang samping ini adalah terong bulat besar sekali ini. Ini sudah panen yang ke-5 kayaknya. Cuma dulu ini mungkin tidak subur karena kena serangan batang, busuk batang. Tapi ini sudah pulih. Terus yang berikutnya ini yang terakhir, yang saya tanam juga di dinding tembok adalah timun. Sebelum timun ini saya tanam dulu, dia tanam ini saya tanami dengan pare, tapi parenya sudah selesai, sudah memang waktunya diganti. Saya rombak, saya ganti tanaman timun, dan ini sudah, perhatikan tadi sudah mulai
subur, mulai berbunga. Dan dalam hitungan seminggu atau 2 minggu sudah bisa muncul buah. Oke kawan tani, jadi kesimpulannya kawan tani, kalau kita punya lahan entah besar atau kecil, apalagi kecil, karena kebetulan kita mungkin tinggal di kota yang tidak mungkin kita luas. Jadi sekecil apapun bisa kita manfaatkan lahan kita untuk hal positif. Ya, untuk kita tanami, minimal itu kebutuhan dalam rumah, walaupun tidak semuanya bisa kita topang dari situ. Yang kedua itu dengan kita tanami ini kan, kita punya rumah suasana asri, tidak gersang. Jadi sekarang kita mungkin bisa olahraga kecil-kecilan dengan menyiram, dengan menanam, itu juga ada manfaatnya. Hasilnya untuk keperluan kita di dapur, untuk sayuran sendiri, dan kita bisa pastikan sayur yang ini akan sehat karena kita tahu pupuk apa yang kita pakai. Nah, jadi aman, pasti kita pastikan aman. Oke kawan tani, semoga cerita di pagi ini tentang kebun saya bisa menginspirasi kawan tani semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.